Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat, jadi kita dapat melakukan pembelajaran PKN dengan baik. Nah, hari ini kita masih mempelajari tentang bab 2, yaitu tentang menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu yang akan kita bahas kali ini mengenai kedudukan dan juga fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Jika di bab sebelumnya kita membahas tentang kedudukan dan juga fungsi Pancasila, kali ini kita membahas kedudukan dan juga fungsi dari undang-undang. Nah, pentingkah Undang-Undang Dasar bagi bangsa Indonesia? Penting ya. Jadi undang-undang itu diperlukan untuk mengatur hak dan kewajiban penguasa untuk memerintah serta hak dan kewajiban rakyat yang diperintah. Jika suatu negara tidak memiliki undang-undang, maka dapat dipastikan akan terjadi penindasan terhadap hak asasi manusia. Jadi kalau tadi kita udah bahas mengenai pentingnya undang-undang dasar, sekarang kita mau bahas mengenai alasan suatu negara memiliki undang-undang. Jadi di sini kita melihat pendapat menurut Bryce. Ini dikutip dari Blogspot, yaitu di blogspot.aktonang.blogspot.com. Ada 4 alasan mengapa suatu negara memiliki undang-undang. Yang pertama yaitu kehendak dari para warga negara agar terjamin hak-haknya. Nah, kenapa undang-undang itu juga merupakan kehendak para warga negara agar terjamin hak-haknya? Seperti yang kita bahas sebelumnya, kalau di dalam undang-undang itu juga ada hak asasi manusia. Jadi di sini bertujuan untuk mengatasi tindakan-tindakan para penguasa negara tersebut. Jadi suatu negara itu rakyatnya akan merasa lebih aman jika ada undang-undang yang mengatur untuk hak asasi manusia ini. Lalu yang kedua yaitu kehendak dari penguasa atau rakyat suatu negara untuk menjamin agar terdapat pola atau sistem tertentu atas pemerintahan negaranya. Nah, yang ketiga adanya kehendak para pembentuk negara agar terdapat kepastian tentang cara menyelenggarakan negara. Jadi di sini Undang-Undang Dasar itu digunakan sebagai kontrol. Yang keempat, adanya kehendak dari beberapa negara yang pada mulanya berdiri sendiri dan menjalin kerjasama. Seperti yang kita ketahui, kalau kita juga merupakan makhluk sosial, yang artinya kita tidak dapat hidup sendiri. Kita tidak dapat hidup sendiri dan kita juga membutuhkan orang lain. Sama halnya seperti negara. Negara yang satu juga membutuhkan negara yang lainnya. Oleh karena itu, kita memerlukan undang-undang sebagai acuan untuk menjalankan jalannya sebuah negara. Lalu kita memasuki sifat dari Undang-Undang Dasar. Nah, Undang-Undang Dasar ini juga memiliki sifat. Yang pertama yaitu sifatnya tertulis, rumusannya jelas dan juga merupakan hukum yang mengikat. Kenapa mengikat? Karena tadi kita sudah bahas bahwa di dalam undang-undang ini terdapat hak dan kewajiban untuk mengatur penguasa yang memerintah dan juga hak dan kewajiban yang diperintah yaitu rakyatnya. Nah, yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar itu memiliki sifat yang singkat, supel, dan juga memuat aturan-aturan yang dapat dikembangkan sesuai perkembangan zaman. Jadi, walaupun dapat dikembangkan sesuai perkembangan zaman, ini Undang-Undang Dasar itu tidak setiap pergantian pemerintah langsung dapat diganti sesuai dengan perkembangan zaman. Setiap pergantian pemerintah mengganti undang-undang tidak. Jadi ada aturannya ya. Nah, untuk sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di poin kedua ini, Ibu akan memberikan kuis, silakan dijawab dan ditulis di buku berbarengan dengan tugas yang nanti Ibu berikan. Jadi pertanyaannya adalah berapa kali Undang-Undang Dasar melakukan perubahan atau amandemen? Silakan ditambahkan pada soal yang akan Ibu berikan nanti. Yang ketiga, yaitu Undang-Undang Dasar memuat norma-norma
aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Yang keempat, Undang-Undang Dasar memiliki sifat merupakan peraturan hukum yang positif dan juga yang tertinggi. Kita masuk pada inti dari pembahasan kita, yaitu fungsi dari Undang-Undang Dasar 1945. Ada 3 fungsi dari Undang-Undang Dasar yang digunakan. Yang pertama yaitu sebagai alat kontrol atau pengatur. Di sini apakah hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi. Nah, ini digunakan sebagai alat kontrol. Jadi kembali kepada undang-undang tadi. Yang kedua yaitu sebagai pengatur. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berperan sebagai pengatur sebagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan juga dilaksanakan. Nah, sebagai acuan ya fungsinya, karena dalam pelaksanaannya harus berdasarkan juga undang-undang dan juga penyusunannya juga sama. Yang ketiga sebagai penentu. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berfungsi sebagai penentu hak dan juga kewajiban negara, aparat negara, dan juga warga negara. Jadi ada 3 fungsi ini merupakan fungsi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai pentingnya Undang-Undang Dasar, fungsi dan juga sifatnya sebagai bahan pengayaan. Ananda silahkan kerjakan soal pada uji kompetensi 2 di e-book halaman 48. Jangan lupa ditambahkan kuis yang tadi. Baik, Ibu sudahi sampai sini dulu. Terima kasih dan juga selamat mengerjakan tugas. Walaupun daring, kita semua harus tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.